Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Borusi Marmata dari AKBP Maranatha Cilegon. Apa kabarnya? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menguatkan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15. Demikian dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ibana do sumanni debata na sotaridei, na parjolo tubuh sian nasa na tinopa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang pernah bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya Allah itu? Allah seringkali terasa jauh, abstrak, atau terlalu besar untuk dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Namun Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose memberikan jawaban yang sangat lugas. Yesus adalah gambar Allah. Artinya di sini mau dikatakan bahwa jika kita ingin tahu bagaimana kasih Allah, lihatlah bagaimana Yesus mengampuni. Jika ingin tahu bagaimana keadilan Allah, lihatlah bagaimana Yesus membela yang tertindas. Yesus menjadikan Allah yang tidak kelihatan menjadi dapat disentuh dan dikenal secara pribadi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sulung dan yang utama di sini bukan berarti Yesus adalah makhluk ciptaan pertama, melainkan menunjukkan status dan otoritas. Dalam budaya Alkitab, anak sulung adalah ahli waris yang memiliki hak istimewa atas segalanya. Artinya, Yesus memiliki kendali dan kuasa penuh atas seluruh alam semesta. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang tidak luput dari otoritasnya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita tangkap atau petik dari firman Tuhan hari ini? Kita mau diingatkan bahwa di tengah dunia yang sering kali kacau dan membingungkan, kita sering mencari pegangan pada hal-hal yang fana, pada hal-hal yang tidak kekal. Misalnya jabatan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Namun Kolose 1 ayat 15 ini mengingatkan kita untuk mengarahkan pandangan kita kembali kepada Kristus. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita agar sepenuhnya kita berserah diri hanya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa dalam Yesus Allah telah mendekat kepada kita. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, biarlah firman ini menguatkan iman percaya kita bahwa Yesuslah pegangan hidup kita. Dialah yang terutama di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Allah yang seringkali terasa jauh, abstrak, dan terlalu besar untuk dipahami oleh pikiran kami manusia yang terbatas ini, namun kami dapat melihatnya di dalam Yesus Kristus, sebab Yesus adalah gambar Allah. Bagaimana Allah kami dapat lihat melalui Yesus yang mengampuni. Bagaimana keadilan Allah itu dapat kami lihat bagaimana Yesus membela yang tertindas.
Yesus menjadikan Allah yang tidak kelihatan menjadi dapat disentuh dan dikenal secara pribadi. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah satu-satunya pegangan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap kegiatan yang kami lakukan dalam sepanjang hari ini. Kami berdoa apabila ada jemaat-Mu yang sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.